Nama saya Farisa Putriana Dewi, NIM 2019-146. Nama saya Sylvie Nurkolbi, NIM 2019-150. Nama saya Nabila Romizan, NIM 2019-158. Nama saya Dinda Mala, NIM 2019-188. Pertemanan merupakan bentuk atau model interaksi sosial yang tergolong memiliki jarak keintiman interpersonal yang cukup tinggi. Hubungan pertemanan merupakan hubungan sosial untuk arena belajar dan mempraktekkan berbagai macam keterampilan sosial yang meliputi negosiasi, persuasi, kerjasama, kompromi, kendala emosi, dan resolusi konflik. Pada saat sebelum pandemi, kita lebih sering menghabiskan waktu bersama teman, bersosialisasi bersama teman secara langsung, bahkan dari bangun hingga tidur lagi. Kehidupan sehari-hari kita selalu melibatkan pertemanan. Namun, akibat dari pandemi adalah kita menjalin hubungan LDR. Hubungan jarak jauh disebut dengan LDR atau Long Distance Relationship, merupakan hubungan yang terpisahkan oleh jarak geografis yang jauh dan secara fisik sulit untuk saling bertemu dalam kurun waktu tertentu. Ketika individu memutuskan untuk menjalani LDR, aspek intimasi atau kedekatan secara fisik dalam sebuah hubungan perlahan akan memudar, akibat terpisahkan oleh jarak yang terpaut jauh. Jika dulu yang sering bertemu bisa mengalami kesalahpahaman, apalagi di saat seperti ini. Dengan lunturnya aspek intimasi tersebut, kedua aspek di atasnya juga akan ikut terpengaruh. Hubungan sosial sebagaimana mestinya di dunia nyata memiliki isyarat nonverbal seperti ekspresi wajah, nada suara, jarak sosial, posisi tubuh, dan sentuhan dalam komunikasi langsung dapat dirasakan, diamati, dan didengar oleh sesama pelaku komunikasi. Berbeda halnya dalam menggunakan media sosial. Bahasa isyarat tersebut bisa jadi tidak terkirim atau diterima di antara pelaku komunikasi. Kelemahan itulah yang menyebabkan pengembangan hubungan kurang berkembang ke arah interaksi yang lebih akrab atau kadang mengalami kesalahpahaman. Contohnya saat kita mengirim pesan kepada teman kita, menurut kita nada pesan kita itu kayak enggak gitu, tapi saat diterima oleh teman kita itu bisa jadi berbeda nada, jadi kayak enggak gitu, jadi kan beda gitu. Itu yang bisa menyebabkan kesalahpahaman dalam berkomunikasi menggunakan sosial media. Selain itu, rentang pengiriman pesan yang disampaikan juga berkontribusi dalam pengembangan hubungan. Semakin sering dan cepat pengiriman pesan, semakin berkembang proses hubungan sosial di antara pelaku komunikasi. Kadang kita saat berkomunikasi secara langsung itu kan langsung mendapat balasan dari teman bicara kita. Tetapi saat kita menggunakan media sosial, kita harus kadang menunggu beberapa menit atau beberapa jam, atau bahkan ada teman kita yang lupa untuk membalas pesan kita. Jadi hal tersebut juga sebagai salah satu masalah dalam berkomunikasi. Di sini saya akan menjelaskan mengenai pentingnya komunikasi antar pribadi atau biasa disebut dengan interpersonal. Dalam menjalani kehidupan sehari-hari, kita pastinya memerlukan komunikasi antara satu sama lain, baik langsung maupun tidak langsung, baik verbal maupun non-verbal. Dengan adanya komunikasi tersebut, kita dapat menemukan diri sendiri karena kita mengetahui apa jati diri kita. Pentingnya berkomunikasi antar pribadi ialah karena prosesnya yang memungkinkan untuk berlangsung secara dialogis atau berbentuk dialog. Dialog merupakan bentuk komunikasi antar pribadi yang menunjukkan adanya interaksi. Fungsi dari komunikasi antar pribadi itu sendiri ialah berusaha meningkatkan hubungan insan, menghindari dan mengatasi konflik-konflik pribadi, mengurangi ketidakpastian sesuatu, serta berbagi pengetahuan dan pengalaman dengan orang lain. Ada juga fungsi lain dari komunikasi antar pribadi, ialah menyampaikan informasi, berbagi pengalaman, menumbuhkan simpati, melakukan kerjasama, menceritakan kekecewaan atau kekesalan, dan menumbuhkan motivasi untuk diri sendiri. Pada era pandemi seperti saat ini, komunikasi dilakukan secara virtual atau secara tidak langsung. Jadi, komunikasi dilakukan melalui perantara seperti media komunikasi seperti WhatsApp, Line,
Instagram, dan lain-lain. Hal ini bertujuan untuk tidak memutus interaksi antara satu sama lain dan tidak menimbulkan kesalahpahaman antara satu sama lain. Meskipun keadaan seperti pandemi ini terjadi, komunikasi tetap harus berjalan antara satu sama lain, baik itu dengan teman ataupun dengan saudara yang jauh. Dengan adanya komunikasi antar pribadi maupun itu langsung atau tidak langsung, itu dapat membina untuk individu satu dengan individu lainnya agar menghindari atau terjadinya konflik-konflik yang tidak diinginkan. Di sini saya akan menjelaskan tentang penyebab terjadinya kesalahpahaman antar komunikasi virtual. Kalau komunikasi langsung, umumnya faktor penghambat itu ialah dari si pengirim dan si penerima. Begitupun juga dengan komunikasi virtual. Komunikasi langsung biasanya masalah yang terjadi yaitu adalah masalah penyampaian pesan, kemudian masalah pengembangan pesan, masalah dalam menerima pesan, dan masalah dalam menafsirkan pesan. Nah, sedangkan komunikasi virtual juga seperti itu. Sebenarnya komunikasi virtual dan komunikasi langsung atau tatap muka langsung itu mempunyai masalah dalam kesalahpahaman yang sama. Hanya saja kalau komunikasi virtual kita dapat memberikan keleluasaan untuk bisa berkomentar atau mengirim pesan secara bebas dengan orang lain atau antar pribadi atau antar teman. Nah, hal itu juga terkadang berimplikasi untuk menimbulkan kesalahpahaman antar individu. Beberapa hal yang menimbulkan kesalahpahaman dalam komunikasi virtual yaitu yang pertama adanya perbedaan dalam interpretasi teks. Jadi kesalahpahaman itu muncul akibat perbedaan dari menginterpretasikan sebuah teks pesan. Nah, perbedaannya dari si pengirim dan juga si penerima. Nah, kalau menurut Sutanto sendiri menyebutkan bahwa konflik antar individu itu biasanya disebabkan oleh perbedaan pandangan pribadi. Nah, biasanya kan kalau dalam komunikasi virtual itu teks yang dikirim tidak sesuai dengan ejaan yang disempurnakan. Biasanya juga menggunakan singkatan-singkatan. Nah, dalam adanya keleluasaan memberi singkatan tersebut itu juga merupakan salah satu faktor dalam kesalahpahaman komunikasi antar virtual. Yang kedua ialah kesalahan dalam penggunaan simbol. Komunikasi virtual ini juga memiliki kelemahan tersendiri. Salah satunya yaitu kita tidak dapat melihat ekspresi wajah orang lain secara langsung. Namun dengan menggunakan media massa yang sekarang atau media sosial yang sekarang sudah menyediakan fitur emoticon, di mana fitur tersebut dapat mengekspresikan wajah seseorang atau wajah si pengirim kepada si penerima pesan. Namun dengan adanya fitur tersebut, dengan adanya simbol-simbol yang tersedia tersebut juga sering salah dalam penggunaannya sehingga membuat si penerima menjadi tersinggung. Meskipun pesan sudah ditarik, itu tidak akan bisa mengubah efek dari si penerima tersebut karena menurut Mulyana mengatakan bahwa prinsip dasar komunikasi itu bersifat irreversibel. Maksud dari irreversibel ini tersendiri itu diartikan bahwa komunikasi sekali pesan dikirimkan, maka si pengirim pesan tidak dapat mengendalikan pengaruhnya. Jadi, pesan yang awal dikirim akan langsung diterima oleh si penerima pesan dan akan langsung dimaknai oleh si penerima pesan. Di sini saya akan menjelaskan mengenai media yang digunakan untuk komunikasi antar pribadi secara tidak langsung. Seperti yang kita tahu, untuk melakukan komunikasi secara tidak langsung, kita memerlukan media perantara seperti media komunikasi untuk menyampaikan pesan atau sekedar memberikan informasi kepada individu lain. Komunikasi antar pribadi secara tidak langsung ini tidak berlangsung secara tatap muka, melainkan perlu adanya alat untuk berkomunikasi. Dalam komunikasi tidak langsung ini umumnya digunakan dalam berkomunikasi secara jauh. Seperti saat ini di era pandemi, kita memerlukan media komunikasi untuk berkomunikasi antara individu lain dengan individu lainnya.
Media teknologi komunikasi pada era sekarang sudah berkembang sangat pesat, sehingga sangat memudahkan untuk berkomunikasi antara satu sama lain meskipun jarak yang ditempuh jauh. Media sosial yang dapat digunakan seperti WhatsApp, Line, Instagram, Twitter, ataupun Telegram. Hal itu membutuhkan sebuah paket data untuk memakainya, sehingga membutuhkan internet. Meskipun begitu, internet pada zaman sekarang sudah sangat mudah untuk didapatkan, sehingga komunikasi akan berjalan secara mudah. Pada era sekarang tidak ada kata untuk tidak berkomunikasi antara satu sama lain meskipun jarak yang ditempuh jauh. Dengan adanya media komunikasi yang maju, kita akan tetap menjalani komunikasi antara satu sama lain, baik itu penting maupun tidak penting. Di sini saya akan menjelaskan tentang tingkat interaksi antar teman selama pandemi. Jadi, pandemi telah berlangsung kurang lebih selama 1 tahun di Indonesia, sehingga masyarakat Indonesia diwajibkan untuk memenuhi protokol kesehatan, yakni salah satunya social distancing. Dengan adanya ketentuan seperti ini, maka komunikasi antar sesama menjadi terganggu, salah satunya dengan teman yang hampir kita temui setiap hari. Dengan adanya pandemi yang mengharuskan jaga jarak antar sesama, maka tidak diperbolehkan untuk ke tempat yang berkerumun dan banyak orang. Meskipun pandemi sedang berlangsung, tidak ada kata untuk tidak berkomunikasi dengan sesama maupun teman. Hal ini bisa dilakukan dengan menggunakan komunikasi nonverbal. Komunikasi nonverbal merupakan komunikasi yang bisa dilakukan secara langsung atau melalui tatap muka dan tak langsung melalui media perantara. Dalam konteks ini, media perantaranya yaitu teknologi komunikasi. Media teknologi komunikasi di zaman sekarang sudah sangat pesat sehingga dapat membantu untuk berinteraksi jarak jauh. Meskipun terkadang terhalang oleh gangguan kendala sinyal seperti di beberapa daerah terpencil atau kesalahpahaman dalam penulisan pesan, sehingga dapat disimpulkan bahwa komunikasi interaksi jarak jauh dengan menggunakan teknologi yang ada sangat membantu. Namun, tingkat interaksi yang didapatkan tentu saja lebih menurun dibanding dengan interaksi secara langsung. Dalam konsep CMC atau Computer Mediated Communication, yang mana melibatkan video seperti WhatsApp video call, Zoom, dan Gmeet, aktivitas komunikasi nonverbal yang biasa terlibat adalah kinesik, paralanguage atau vokalik, penampilan fisik, kronemik, dan artifak. Untuk bentuk komunikasi nonverbal kinesik misalnya, kita bisa dapat melihat ekspresi wajah seseorang yang sedang kita video call. Hal ini bisa semakin menekankan makna dari kata-kata yang akan kita sampaikan pada saat melakukan panggilan video call tersebut, sehingga walaupun tidak bisa bertemu secara langsung, komunikasi menggunakan video call bisa memungkinkan tersampaikannya pesan berupa kata-kata sekaligus ekspresi wajah sebagai bentuk komunikasi nonverbal. Pada proses komunikasi interpersonal melalui media sosial, hubungan interpersonal yang dibangun dengan individu baru bisa berkembang. Melalui kedekatan yang dibangun dengan bahasa verbal, individu seolah-olah dapat merasakan interaksi secara langsung dengan teman komunikasinya. Hal tersebut bisa menjadi upaya untuk tetap menjalin hubungan yang baik terhadap komunikasi pribadi antar teman melalui hubungan jarak jauh, dan dapat membuat masing-masing individu mengirim pesan satu sama lain dengan mudah dan praktis. Dengan adanya tatap muka secara virtual antar individu, akan terjadi hubungan komunikasi nonverbal secara tidak langsung, di mana isyarat-isyarat dalam hubungan komunikasi nonverbal sangat penting, terutama dalam kaitannya dengan penyampaian pesan dan emosi seseorang. Melalui komunikasi antar pribadi, individu dapat berusaha membina hubungan yang baik dengan individu lainnya, sehingga menghindari dan mengatasi terjadinya konflik-konflik pertemanan. Komunikasi langsung dan tidak langsung umumnya sama, namun yang membuat berbeda ialah media penyampaiannya, sehingga kepentingan dari komunikasi antar pribadi ini cukup terbilang sama baiknya langsung maupun tidak langsung. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.